Anissa memeluk erat tas ranselnya. Hawa dingin lumayan menggigit. Mungkin karena dari siang hingga sore Jakarta diguyur hujan lebat. Kenangan timbul di mana-mana. Tadi saja dia harus nekat melintasi kenangan setinggi lutut saat menuju stasiun ini. Dia terpaksa pulang agak larut malam ini. Ada beberapa pekerjaan yang harus dia selesaikan. Dia tidak mau akhir pekannya terganggu dengan dering telepon atasannya yang bertubi-tubi. Dia sudah punya rencana menghabiskan libur akhir pekan ini dengan ayah dan ibunya yang akan datang besok pagi. Anissa mengedarkan pandangan ke sekeliling. Tidak banyak penumpang yang sedang menunggu kereta. Hanya ada beberapa orang saja yang sedang duduk terpekur. Mungkin sedang berdoa atau kedinginan. Dia tidak tahu, karena memang susah untuk dibedakan. Stasiun ini adalah stasiun pemberangkatan kereta komuter arah Bekasi dan Bogor. Jumat malam seperti ini, biasanya calon penumpang berjubel tidak karuan. Apa mungkin karena ini sudah malam ya, sehingga penumpang sudah nyaris habis terangkut semua? Anissa mengerutkan keningnya. Tidak, bukan. Ini tidak masuk akal. Bahkan hingga kereta terakhir pukul 11 pun, kereta masih padat sejak dari stasiun ini. Sudah berapa tahun dia menjalani rutinitas ini? 2 tahun. Iya, mungkin lebih. Anissa menyingkirkan segala kecamuk pikirannya yang mulai mengacau. Kali ini matanya menyusuri setiap sudut stasiun. Stasiun peninggalan zaman kolonial yang sangat besar. Stasiun ini sekarang sangat terawat, namun penerangan yang ada tidak cukup kuat untuk menerangi setiap sudut peron. Suasananya menjadi begitu remang, seolah panggung pertunjukan yang lampu-lampunya belum dihidupkan. Bahkan, tiang-tiang baja yang menyangga bangunan tua itu seolah jari jemari raksasa yang siap mencengkram siapa saja. Anissa meneguk air mineral untuk menenangkan hatinya yang mulai bergemuruh dicekam rasa cemas. Malam semakin larut, dan jadwal keberangkatan kereta sedang terganggu karena hujan badai merusak beberapa titik sinyal elektrik kereta. Terkena sambaran petir dan sekarang dalam perbaikan. Begitulah kira-kira pengumuman yang didengarnya sekitar 10 menit yang lalu. Mata Anissa menangkap 2 rangkaian kereta di jalur 2 dan 8. Kereta ke arah Bogor sebenarnya sudah tersedia di jalur 8. Tapi penumpang belum diizinkan untuk naik, karena harus menunggu instruksi dari pusat kendali. Beberapa orang penumpang memilih keluar dari peron setelah mendengar pengumuman tadi. Mungkin mereka mencoba alternatif angkutan lain. Tapi Anissa tidak punya tenaga lebih untuk berbuat hal yang sama. Dia memutuskan menunggu. Toh, pengumuman tadi juga menyampaikan bahwa perbaikan tidak akan lebih dari 1 jam lamanya. Dan lagi pula rumahnya sangat dekat dengan stasiun kereta. Seandainya dia memutuskan naik taksi, selain berbahaya bagi perempuan sendirian di larut malam, juga beberapa ruas jalan sekarang sedang tergenang banjir. Bisa-bisa dia terjebak di jalanan. Kembali, Anissa memperhatikan sekitarnya. Barangkali tidak lebih dari 5 orang, belum termasuk dirinya yang masih bertahan menunggu kereta. Seorang ibu setengah baya yang terkantuk-kantuk sambil memangku tas plastik yang menggembung syarat. Seorang bapak yang kacamatanya hampir terjatuh dari hidungnya karena memaksakan diri membaca di layar gawainya yang kecil. 2 orang gadis muda yang sepertinya kakak beradik sedang berbincang-bincang setengah berbisik.
dan seorang pemuda yang begitu asik dengan permainan gamenya. Tapi sebentar, ternyata ada dua orang lagi di sudut peron sana. Seorang lelaki yang selalu menunduk, sehingga wajahnya sama sekali tidak terlihat karena tertutup oleh topinya yang lebar. Juga seorang wanita cantik yang begitu asik dengan buku bacaannya. Dari mana datangnya dua orang itu ya? Batin Anissa. Bukankah sudut sebelah sana tadi kosong? Dia duduk paling dekat dengan pintu masuk, sehingga setiap kali ada orang baru datang dia pasti mengetahuinya. Anissa menggeleng-gelengkan kepala diliputi rasa bingung, dan tentu saja dia semakin cemas. Anissa beberapa kali pernah mendengar cerita menakutkan stasiun ini dari beberapa teman dan juga dari internet. Meskipun Anissa memutuskan untuk tidak percaya terhadap semua cerita tersebut, namun suasana saat ini di peron paling tidak membuat dirinya kembali teringat semua kisahnya. Kata temannya, stasiun ini juga adalah stasiun dimensi lain yang mengantar penumpang tak kasat mata berpergian kemana-mana. Sama, menggunakan kereta juga. Tapi, tidak semua orang pernah melihat. Lanjut teman Anissa. Hanya orang-orang tertentu dalam kondisi tertentu saja yang beruntung bisa melihatnya. Beruntung. Anissa saat itu ingin tertawa terpingkal-pingkal. Sebenarnya dia bukan gadis penakut. Tapi keremangan dan aura peron stasiun ini akan membuat yang paling pemberani sekalipun akan terjebak dalam situasi horor. Apalagi hujan badai membuat lampu-lampu gantung bergoyang dengan konstan, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang cukup mengerikan. Anissa merapatkan jaket. Sudah setengah jam berlalu, tapi belum terdengar pengumuman bahwa gangguan sinyal sudah bisa diatasi. Anissa mencoba mengalihkan perhatian dengan membuka gawenya. Tapi, tiba-tiba Anissa merasakan tenggungnya ditiup angin yang sangat dingin. Ditambah pula sekujur bulu tubuhnya mendadak meremang. Satpam-satpam yang biasanya berjaga di seputaran stasiun juga sama sekali tidak terlihat dari tadi. Anissa sudah nyaris memutuskan keluar dari peron stasiun. Setidaknya di luar tentu masih banyak orang berjualan. Atau dia akan menunggu di warung waralaba yang tentu masih buka di jam segini. Namun, Anissa sama sekali tidak bisa menggerakkan kaki untuk melangkah. Seluruh tubuhnya kaku. Bahkan saat mulutnya hendak membuka untuk mengeluarkan jeritan kecil, tidak sedikit suara pun yang terdengar. Anissa terbelalak, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi dia paham bahwa memang ada sesuatu yang sedang terjadi. Anissa merasakan hanya kepala dan matanya saja yang masih berfungsi normal. Anissa bisa melihat dengan jelas saat ibu setengah baya di depannya mengeluarkan suara. Suara ketakutan ketika menyaksikan dua orang gadis muda kakak beradik itu bangkit berdiri dari tempat duduknya. Bukan berdiri, tapi melayang. Sambil diiringi ketawa cekikikan yang mendirikan bulu romanya. Baju putih mereka yang sebelumnya nampak rapi, sekarang terlihat begitu lusuh dan robek-robek di banyak bagian. Anissa memucat sepias kertas ketika dengan jelas melihat sepasang gadis muda itu terbang di hadapannya menuju rel kereta, dan akhirnya lenyap tidak berbekas. Belum hilang rasa paniknya, terdengar suara keras saat ibu setengah baya di depannya itu terjatuh. Dia mengeloso dan pingsan.
Anissa seperti tercekik batang lehernya setelah menyaksikan apa yang membuat ibu itu pingsan. Bapak tua yang kacamatanya terlihat lucu itu juga bangkit berdiri. Tapi kali ini tidak melayang. Namun tubuhnya berdiri gontai dengan kepala yang sudah copot dan dijinjing di tangannya. Giliran pemuda yang dari tadi asik main gawai terjatuh dari tempat duduknya dan pingsan. Anissa melotot tidak percaya melihat tubuh tanpa kepala dan menjinjing kepalanya di tangan itu berjalan terhuyung-huyung seperti orang buta lalu menghilang begitu sampai pada batas rel kereta. Ah! Terdengar jeritan kencang memenuhi ruangan peron. Saat perempuan cantik yang sedari tadi tekun membaca buku membuka mulut mengeluarkan jerit ketakutan. Lelaki yang acuh dan mukanya tertutup topi lebar itu membuka topi dan memperlihatkan kengerian jenis lain. Wajahnya rata. Anissa yang masih belum bisa menggerakkan tubuh bisa melihat dengan jelas ketika laki-laki bermuka rata itu bangun dari duduknya dan berlari kencang menuju rel. Kemudian menghilang. Perempuan cantik itu tidak pingsan, namun tubuhnya terlihat menggigil, lalu tersandar lemas di punggung kursi. Entah bagaimana, kali ini Anissa bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Berdiri dan menyadari hanya tinggal dirinya, ibu setengah baya, pemuda, dan perempuan cantik yang tersisa di peron ini. Anissa merasakan air mata sudah menggantung di sudut matanya. Rasa takut dan fragmen kengerian yang baru saja dialaminya membuat dirinya ingin menangis sekeras-kerasnya. Sampai terdengar sebuah suara menggelegar yang menuntun kembalinya kesadaran Anissa. Sinyal sudah selesai diperbaiki dan kereta sebentar lagi bisa beroperasi kembali. Begitu gelegar pengumuman yang membawa Anissa kembali ke alam nyata. Karena sudah dipersilahkan untuk menaiki kereta, setengah berlari Anissa menuju rangkaian gerbong di jalur 8. Rasa takut yang mencapai ubun-ubun membuat Anissa tergesa-gesa. Matanya hanya sempat menangkap si ibu setengah baya sudah siuman dan sedang membereskan bawaannya. Juga pemuda itu sudah berdiri sembari mengusap-usap kedua matanya yang masih mengeluarkan sorot tak percaya. Sedangkan perempuan cantik itu juga sudah terlihat berjalan menuju gerbong kereta. Anissa memilih duduk di gerbong nomor 2 dari belakang. Gerbong campuran dipikirnya akan lebih aman dan ramai nantinya. Anissa menjatuhkan dirinya duduk di kursi tengah gerbong yang masih sepi. Sambil menata nafasnya yang masih ngos-ngosan, Anissa melihat perempuan cantik itu naik gerbong yang sama dengan dirinya. Disusul oleh pemuda dan ibu setengah baya. Mereka duduk di deretan kursi di hadapan Anissa meski agak berjauhan. Anissa menghela nafas lega. Setidaknya ada teman penumpang bernasib sama dengan dirinya yang sama-sama disuguhi pemandangan mengerikan di peron stasiun tadi. Sampai pintu tertutup dan kereta mulai beringsut meninggalkan stasiun kota, tidak ada lagi penumpang yang naik. Anissa merasakan jantungnya mulai berdegup normal kembali. Paling tidak gerbong ini terang benderang dan Anissa yakin di stasiun berikutnya gerbong ini terisi banyak penumpang. Anissa berniat membuka percakapan dengan 3 orang di depannya tentang apa yang terjadi di peron tadi. Adrenalinnya masih mengalir kencang. Dia tidak mau menyimpan semua pertanyaan untuk dirinya sendiri. Anissa yakin ketiga orang di depannya yang sekarang juga nampak berkali-kali menarik nafas panjang ingin juga berbagi cerita.
Saat ibu pingsan tak sadarkan diri tadi, saya sebenarnya ingin menolong, Bu. Tapi tubuh saya sama sekali tidak bisa digerakkan. Anissa memaksakan sebuah senyum kepada wanita setengah baya itu. Si ibu tidak menjawab, hanya membalas dengan anggukan dan senyuman tipis. Anissa ganti memandang pemuda yang dilihatnya mencoba melarikan rasa takut dan traumatik ke game di gawainya. "Mas, tadi sebenarnya lihat apa? Sampai pingsan begitu?" Kembali, Anissa mencoba beramah tamah dengan tersenyum getir. Pemuda itu menatap Anissa lalu mengangkat bahu dan bergidik. "Ah, orang-orang ini rupanya masih trauma dan enggan berbagi cerita," gerutu Anissa dalam hati. Dialihkanlah pandangannya ke perempuan cantik yang membuka bolak-balik halaman buku di tangannya dengan gelisah. Belum sempat Anissa membuka mulut, perempuan itu memandang ke arah Anissa dengan tersenyum manis. Anissa lega. Ada simpati di senyum itu meskipun bibir cantik itu nampak bergetar. Kereta memelan. Mungkin hendak berhenti di stasiun berikutnya. "Terima kasih, Mbak. Kejadian tadi pertama kalinya bagi saya. Dan sungguh itu terlalu mengerikan." Anissa memancing percakapan. Perempuan cantik itu mengangguk. "Saya turun di stasiun ini." Suaranya pelan menembus udara dingin disertai senyuman kecil. Tapi perlahan senyumnya melebar, tambah lebar, semakin lebar, dan dilanjutkan dengan tertawa kecil, tambah besar, dan akhirnya tertawa panjang penuh kepedihan. Anissa terbelalak hebat. Perempuan cantik itu memang turun di stasiun tempat kereta berhenti sekarang. Tapi cara turunnya yang membuat jantung Anissa nyaris copot dari tempatnya. Perempuan itu ngesot di lantai kereta hingga keluar dari pintunya. Anissa menoleh kedua penumpang lainnya untuk melihat reaksi mereka. Ibu setengah baya itu terlihat memegang lehernya, seolah sedang tercekik kehabisan nafas. Sedangkan pemuda itu meringkuk di atas bangku sambil menggigil. Anissa hendak menghampiri mereka ketika si ibu tiba-tiba saja bereaksi aneh dengan melepas sanggul rambutnya. Anissa mendelik saking kagetnya. Rambut si ibu itu luar biasa panjang hingga menyentuh lantai. Dia berjalan terhuyung-huyung sambil menyeret rambut panjangnya yang terhampar di lantai kereta dan keluar dari kereta. Anissa menutup mulutnya, menahan jeritan yang hendak keluar sekencang-kencangnya. Dia merasakan sebuah firasat bahwa ini semua belum berhenti sampai di sini. Dan benar saja, pemuda gila game itu tiba-tiba berdiri dengan tubuh yang tidak utuh lagi, bahkan tubuhnya lenyap. Tersisa kepala yang meringis ke arah Anissa. Dia menatap Anissa sembari tersenyum, lebih tepatnya menyeringai. Di saat Anissa nyaris hilang kesadaran, kepala itu terbang secepat kilat keluar kereta bersama dengan pintu kereta yang menutup. Sambil merasakan guncangan kecil kereta yang berjalan kembali, Anissa merasakan tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin. Setelah beberapa menit menenangkan diri, Anissa memutuskan untuk turun di stasiun berikutnya. Rupanya, di peron stasiun kota tadi dia menunggu kereta bersama-sama dengan makhluk-makhluk mengerikan yang selama ini menghantui stasiun kota. Begitu kereta berhenti di stasiun selanjutnya, Anissa membatalkan niatnya untuk turun.
karena terlihat banyak sekali penumpang yang hendak naik. Anissa pun bernafas lega. Dilihatnya, tidak ada yang aneh dari puluhan penumpang itu. Mereka adalah orang-orang kantoran yang terlihat lelah dan sepertinya habis kehujanan. Kembali, Anissa menghela nafas dalam-dalam dengan penuh kelegaan. Tapi, kelegaan yang tidak berlangsung lama. Tepat saat pintu kereta hendak menutup, naiklah 3 orang terakhir yang membuat Anissa serasa tercekik tenggorokannya. Seorang bapak berkacamata aneh yang hampir terjatuh dari hidungnya. 2 orang gadis muda yang sepertinya kakak beradik. Dan seorang lelaki yang selalu menunduk, hingga wajahnya sama sekali tidak terlihat karena tertutup oleh topinya yang lebar. Anissa menjerit sejadi-jadinya, dan kali ini dia benar-benar hilang kesadaran sepenuhnya. Itu adalah malam paling mengerikan dalam hidup Anissa. Sampai sekarang, ia masih merinding jika harus menceritakan kisah itu kembali.